Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Agus Dwi Krisyanto. Nah, aku tuh seorang desainer, seorang freelance designer dan juga mahasiswa di Universitas 11 Maret, tepatnya di jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Nah, aku tuh dipercaya oleh panitia sign in buat ngasih materi tentang gimana sih cara mendesain CV. Oke, aku tekanin ya. eh di sini aku nggak terlalu bahas tentang basic Photoshop banget, karena kalau basic banget itu di YouTube banyak banget tutorialnya. Bahkan beberapa di antara kalian mungkin paham basic Photoshop itu sendiri. Dan yang kedua, aku nggak terlalu detail ngejelasin apa aja sih yang harus ada di dalam CV. Itu nanti bisa dilihat di modul ya. Di sini aku fokus ngajarin gimana sih cara mendesain CV di Photoshop, atau tool apa sih yang biasanya sering digunakan untuk mendesain CV. Oke, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, buka lembar baru di Photoshop. Kalian bisa Ctrl N atau File terus New. Di sini saya menggunakan di sini aku menggunakan CC 2019. Kalau kalian pengen tampilannya sama, itu usahakan kalian menggunakan CC 2000 maaf CS 6 ke atas. Itu mungkin tampilannya lumayan sama. Tapi nggak usah khawatir, sebenarnya toolnya tuh nggak terlalu berbeda banget kok. Yang apalagi yang untuk digunakan tuh nggak terlalu uh, beda. Jadi tool yang digunakan tuh nggak terlalu berbeda seperti itu. Oke, langsung aja create new file terus new, pilih ukurannya. Aku bakal milih A4 aja yang standar. Nah, A4 tuh ukurannya 21 kali 29,7 cm. Langsung aja create terus Ctrl H. Nah, yang berikutnya itu kalian keluarin rulernya atau penggarisnya. Kalian bisa tekan di keyboard kalian Ctrl R atau ke view, habis itu centang untuk rulersnya. Untuk membantu kalian biar lebih presisi atau ada penggarisnya di sebelah sini. Oke. Oke, ini tuh buat acuan kalian mau desainnya tuh di mana gitu. Jadi bakal lebih mudah. Contohnya aku bikin grid kayak gini. Nah, di bagian sini nanti bakal aku kasih foto, di sini ada keterangan dan di sini juga keterangan. Nah, jangan lupa kasih batas ya. Jangan terlalu mepet banget ke samping, nanti terkesan nggak profesional seperti itu. Oke, setelah seperti ini, masukin masukin foto kalian. Usahakan foto terbaik kalian dan mukanya jelas ya. Oke, aku udah siapin fotonya tadi. Oke, saya memilih foto ini Budi Setiawan ya. Ya kalian pasti pada udah tahu, tapi jangan terlalu anggap serius banget. Nah, ini langsung kalian drag aja ke Photoshop. Caranya tuh diklik abis itu drag ke Photoshopnya seperti ini. Masukin. Oke. Nah, abis itu kalian membuat kotak di sini. Oke. Di sini kita matiin dulu matanya. Mungkin agak kesini dikit ya. Oke, yang berikutnya kalian bikin kotak lagi di bagian atas. Nah, di sini kalian ganti warnanya biar nggak terlalu nyatu sama yang bawah. Oke, yang berikutnya
kita taruh Budi Setiawan di layar paling atas. Habis itu kita masukin ke dalam kotak yang ada di sini. Nah, kita masukin. Caranya tuh klik kanan, habis itu create clipping mask. Nah, di sini kalian bisa atur-atur lagi. Nah, kira-kira sesuai. Oke. Nah, di sini kalian masih bisa buat ganti-ganti warnanya. Mau bikin warna biru aja. Biru yang agak toska. Oke, seperti ini. Nah, terus aku mau fotonya, profil fotonya ini warnanya menyatu sama bawahnya. Jadi kayak nggak terlalu garis seperti ini, tapi disatuin warnanya atau digradasi transparansi. Caranya tuh gimana? Kalian klik kotak yang ada di sini, kotak dari yang udah di clipping mask tadi. Habis itu klik masking yang ada di sini. Nah, kan udah ada putih nih. Udah ada putih, terus kalian cari yang namanya gradient tool atau kalian klik G. Pastikan di sini warnanya hitam sama putih. Habis itu klik di bagian sininya ya, bagian maskingnya yang warna putih ini. Ingat, jangan klik yang di bagian sini, tapi klik bagian putih. Habis itu kalian tarik dari bawah ke atas agar warnanya tuh nyambung seperti itu. Karena di sini nanti bakal aku kasih namanya. Oke, yang tahap berikutnya adalah kita kasih nama orang ini. Oke, kalian udah pada tahu namanya, nama yang ada di yang terkenal tuh namanya Budi. Salah. Oke, untuk ngatur teksnya tuh gimana sih? Pengaturan teksnya tuh ada di mana? Kalian coba lihat di bagian kanan sini. Nah, itu tuh pengaturan teksnya tuh ada di sini. Kalau belum ada, loh kok punya aku belum ada sih pengaturannya? Kalian pergi ke window, habis itu ke properties. Nah, properties yang ada di sini tuh bakal ngasih kayak teksnya tuh bisa diedit dari jenis fontnya, terus habis itu ukuran, paragraf, dan lain-lain. Oh ya, satu lagi tips buat kalian yang pengen ngedesain CV yang baik itu pastikan font yang kalian gunakan tuh maksimal 2 aja, karena kebanyakan font itu malah terlihat terlalu rame dan fokusnya jadi kemana-mana. Jadi di sini aku pakai 2 font, aku bakal pakai Montserrat sama mungkin nanti Calibri aja buat keterangannya. Nah, font-font itu sebenarnya font gratis. Kalian bisa cari atau download di Google Font, itu ada. Kalau Calibri itu bawaan dari Windows ya, jadi kalian pasti punya. Oke, cara ngaturnya tuh ada di sebelah sini. Klik Advance buat pengaturan yang lebih lanjut. Nah, di sini kalian bisa atur enternya ke bawah, terus spasinya. Terus paragrafnya aku mau paragraf tengah seperti ini. Terus gedein. Nah, cara ganti warnanya itu ada di sini, color, terus ganti warna putih. Nah, di sini kita kasih keterangan, biasanya itu ada keterangan, contoh aja. Contoh aja dia seorang creative designer. Oke, di sini kalian tulis keterangan kalian ya, atau bidang yang kalian kuasain itu seperti apa. Nah, di sini aku nggak pengen yang terlalu bold, aku pengen yang medium aja. Bisa tahu kecilin. Nah, Kak, gimana sih caranya ngelurusin atau biar center sih antara kreatif designer ini sama Budi Setiawannya? Oke, itu cara itu sesuatu yang mudah. Kalian
bakal nemu nanti di sini tuh alik atau Pathfinder. Di sini tuh bakal ada, tapi di sini kan belum bisa diklik karena kalian butuh dua objek yang diseleksi agar ini bisa muncul. Oke, aku contohin cara kayak gini. Shift, kalian klik yang di Creative Designer. Oke, habis itu di Shift tahan, klik Budi Setiawan. Oke, kan ada dua objek yang terseleksi seperti ini. Terus kalian pilih yang horizontal centers. Oke. Nah, nanti bakal lurus center di tengah. Oke, seperti ini. Oke, yang berikutnya bakal di sini bakal aku kasih kontak. Di sini tuh fungsinya kalau sama perusahaan itu pengen ngehubungin kalian, kalian tuh bisa dihubungi lewat apa aja. Seperti itu. Aku mau kasih kontak seperti itu. Maaf ya kalau suaranya agak terganggu karena ada berisik-berisik di sebelah. Nah, di sini aku mau bikin bold aja. Oke. Nah, lurusin sama yang di atas, centerin sama yang di atas. Klik di sini. Oke. Nah, di sini kalian bisa tambahin nomor HP kalian atau email kalian. Nah, aku mau kasih ini contoh aja ya. Plus 628 1 2 3 4 4 5 6 5 6 7. Oke lah, terserah itu aja. Nah, di sini lurusin dulu. Oke. Di sini mungkin nggak perlu bold banget ya. Di sini mungkin kita kasih ke medium. Oke. Nah, kita kasih garis pemisah antara ini kontak. Nah, garis gini aja. Kalian tetap carinya di shape ya. Nah, warnanya udah oke, gini aja. Mungkin bisa ganti warna shape-nya tuh di sini. Kalian klik 2 kali di rectangle ini, klik 2 kali. Nah, habis itu kalian bisa ganti warnanya di situ. Aku mau warna yang agak gelap. Nah. Oke. Terus habis itu gimana sih ngeduplikatnya? Oke, ngeduplikat itu cara yang gampang ya. Kalian bisa tarik ke sini, set gini, atau paling gampang kalian bisa langsung Ctrl J. Nah, Ctrl J nanti bakal muncul duplikatnya di atas layar yang diduplikat. Nah, di sini bisa kalian langsung ganti. Contohnya Budi Setiawan @gmail.com. Nah, di sini aku mau lurusin, centerin, kebalik. Wait. Oke. Tarik garis. Ada lagi cara buat ngesenterinnya gimana? Kalian tarik garisnya di sini. Biasanya nanti bakal kayak ada magnet gitu, kayak ada magnet bakal berhenti di mana gitu, kayak di sini tek gitu pasti bakal kayak ada magnet gitu. Terus habis itu di sini tinggal kalian ikutin aja. Oh, kira-kira berhentinya di mana? Nah, itu nanti udah auto center. Oke. Ini mau aku Ctrl J lagi. Terus taruh bawah.
Oke, mungkin ini aku bakal tambahin di atasnya buat oke. Oke, seperti itu. Habis itu aku mau tambahin di bawah kontak ini alamat. Atau bisa kalian langsung di sini tuh alamat sebenarnya juga nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, kita isi data-datanya dulu aja. Alamat terserah kalian. Ini jangan dicontoh ya. Kalau seumpama kalian pengen bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua. Kalau kalian pengen bahasa Indonesia bahasa Indonesia semua. Ini biar nggak terlalu ini aja ya, nggak terlalu kaku aja. Jadi kalian tahu ini tuh kontak, terus habis itu alamat seperti itu. Oke, di sini mungkin fontnya bakal aku kecilin aja. 12 mungkin udah cukup ya. Oke, alamat. Nah, di sini aku Ctrl J aja biar nggak usah bikin teks lagi. Taruh bawah. Jalan Soekarno Hatta nomor 4. Contohnya Jakarta gitu aja. Oke, ini isiin alamat kalian ya. Terserah. Tergantung alamat kalian di mana. Oke, bentar. Oke. Mungkin ini kita grup aja ya yang di bagian sini, yang kontak sampai ke bawah. Caranya tuh gini, shift. Tahan shift-nya ya. Terus klik. Kalian juga bisa ngeklik lewat layar yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, habis itu Ctrl G. Grup. Nah, geser dulu ke atas. Aku mau kasih ininya dulu. Oke, ini pembatasnya. Nah, di bawahnya tuh aku pengen ngasih skill atau keahlian kalian tuh kalian bisa, contohnya kalian bisa mengoperasiin aplikasi apa seperti itu, kalian taruh di bawahnya. Sebenarnya untuk penempatan dan lain-lain itu tergantung kalian ya, kalian mau nempatin di mana. Sesuaiin tempatnya itu enak untuk dilihat ya. Jadi jangan terlalu desak-desakan gitu. Kalian kasih space buat nafas. Oke. Nafas di sini bukan maksudnya buat nafas ini ya, tapi kayak kalau dilihat tuh ada space-nya gitu loh biar lebih enak dilihat. Oke, kita zoom out dulu kira-kira seperti apa. Oke, mungkin kita bakal benerin ya. Ini alamatnya nggak usah dikasih aja ya, keterangan seperti ini. Langsung aja taruh di bawahnya di sini. Nah, ini karena udah termasuk kontak di sini. Toh juga orang pasti tahu kalau seumpama ada jalan Soekarno-Hatta ini pasti itu alamatnya. Biar lebih simpel seperti itu. Nah, habis ini di bawahnya aku mau kasih skill. Oke, Ctrl J aja, taruh di bawah. Kalian skill atau kemampuan atau kayak kalian tuh masukin di situ contohnya aplikasi apa aja sih yang bisa kalian gunakan. Itu kalau seumpama kalian daftarnya jadi kayak driver gitu, kalian tuh bisa mengendarai apa aja kayak gitu.
Di sini aku kan di sini sebagai creative designer. Jadi creative designer tuh biasanya berhubungan dengan desain. Oke. Sini aku Ctrl J. Oke, lanjut. Di sini aku bakal kasih skill ya atau kemampuan kalian. Di sini aku Ctrl J aja. Terus contohnya di sini aku kasih Photoshop. Terus oke. Nah, di sini tuh kalian bisa kasih yang namanya presentase. Presentase kalian tuh menguasai Photoshop tuh seberapa persen gitu dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Contohnya seperti ini. Uh, Kalian bisa kasih lingkaran. Keliru ya. Kalian bisa kasih lingkaran seperti ini. Oke, contohnya seperti itu. Terus kalian ganti warnanya. Oke. Terus di sini dikasih warna putih. Nah, ini kayak menandakan skill kalian tuh dari 1 2 3 4 5 6 itu kalian bisa nguasain kelima. Itu kayak menyimbolkan kalian tuh bisa menguasai Photoshop-nya tuh sekitar 90% atau 95%. Nah, berarti kalian bisa menguasai Photoshop-nya atau bisa kalian penuhin kalau kalian benar-benar menguasai aplikasinya. Terus habis itu aku langsung copy gini aja. Jangan lupa di grup dulu biar gampang ya. Namain Photoshop. Terus Ctrl J, Ctrl T. Nah, di sini kalian ganti di sininya Microsoft Word contohnya. Nah, di sini Microsoft Word kalian bisa menguasai contohnya penuh gitu. Nah, terus di sini Ctrl J lagi. Ini Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel-nya kalian mungkin nggak terlalu nggak terlalu menguasai. Jadi mungkin sekitar 70% aja. Nah, contohnya seperti ini. Atau bisa kalian kayak kasih parameter seperti itu berapa persen terserah. Ini tuh sebenarnya tergantung kreativitas kalian membuat sebuah CV. Oke. Nah, mungkin yang kedua ini aku bawain dulu, tambahin yang di atasnya, aplikasi lagi. Di sini contohnya aja aku mau semua kalian bisa aplikasi pengolah Corel Draw aja.
Corel Draw. Nah, di sini kalian bisa contohnya kayak Photoshop. Jadi kalian juga lumayan menguasai itu seperti ini. Nah, ini buat skill kalian. Nah, di sini tuh sebenarnya kayak kalian bisa atur-atur sendiri ya. Kayak contohnya aku kasih satu aja buat referensi kalian. Gimana? Nah, contohnya seperti ini. Bikin kotak yang rounded rectangle tool. Terus kalian tarik seperti ini. Ini contohnya sampai sini ya. Oke, di sini hilangin dulu penghubungnya. Habis itu mungkin aku kasih 0 dulu. Ini pengaturan yang lama ya. Jadi aku netralin dulu pengaturannya. Nah, di sini aku pengen agak nggak terlalu lancip banget. Jadi mungkin sekitar 20. Oke. Oh, 3,5 maksimal ternyata. Oke, di sini contohnya aku kasih warna seperti ini. Nah, aku duplikat, Ctrl J, terus bikin 2. Di sini nanti buat presentasenya. Jadi di bawahnya ini kalian kasih warna putih. Oke. Nah, bakal jadi seperti ini kan. Nah, habis itu bikin lingkaran di sini. Bikin warnanya sama kayak yang di sini. Oke. Nah, ini tuh bisa juga seperti ini. Jadi, kalau seumpama kemampuan kalian, contohnya ini aja ya. Ini aku ganti juga. Round. Oke, coba aku kasih di atasnya tuh sama kayak yang Excel Microsoft Word-nya. Ctrl J. Terus masukin di sini. Lurusin, centerin maksudku sama yang Microsoft Excel-nya. Oke, udah center. Terus ini sama ini center. Oke. Nah, contohnya di sini kalian Microsoft Excel, Microsoft Word-nya tuh lebih tinggi. Nah, kalian bisa atur di sini, kalian bisa panjangin. Terus Microsoft Word-nya, Microsoft Excel-nya lebih rendah. Nah, seperti ini. Ini opsi aja ya, dan warnanya terserah kalian. Yang penting jangan terlalu kontras banget lah. Yang kalau bisa tuh masih seirama dan dilihat tuh enak seperti itu. Kalian bisa cari referensi-referensi juga warna yang bagus tuh seperti apa. Oke, contohnya seperti itu. Oke, untuk skillnya. Terus yang berikutnya bakal aku kasih yang namanya language atau bahasa yang kalian kuasai. Biasanya ini penting buat kalian yang contohnya buat kalian masukin CV apalagi perusahaan luar negeri. Perusahaan luar negeri itu biasanya kayak diwajibkan pakai bahasa Inggris, contohnya seperti itu. Itu biasanya harus dicantumkan di situ. Oke, di sini aku copy aja. Ctrl J, terus Ctrl T buat mindahin. Oke. Language. Kalian bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, terserah. Bener nggak sih tulisannya language? Language. Oh, bener. Oke. Terus
karena kalian udah punya kayak draftnya di atas gini, kalian bisa langsung copy aja. Ctrl J, Ctrl T. Nah, lebih mudah kan? Jadi kalau kalian, nah terus abis ini tuh di sini sistemnya sama kayak di atas kalian bikin presentase seperti itu. Contohnya di sini aku ganti pakai bahasa Indonesia. Nih, siap. Di sini aku ganti kayak mungkin nggak usah kasih bahasa kali ya, langsung Indonesia gitu-gitu ya. Maksudnya di atas kan udah ada keterangannya. Indonesia. Salah. Hapus dulu. Indonesia. Langsung kasih negaranya aja. Inggris. Contohnya kalian bisa bahasa Prancis atau bahasa Jerman. Gitu terserah. Atau Belanda lah, contohnya Belanda. Mantap kan? Terus habis itu kalian copy aja. Contohnya aku mau pakai yang ini aja. Nah, kalian langsung Ctrl J aja. Terus dipasin pakai yang vertical center. Yuk, ternyata udah pas. Habis itu copy sampai 3 dulu ya. 2 3. Oke, dipasin. Oke. Nah, di sini kalian bisa atur presentase kalian. Contohnya bahasa Indonesia bisa banget. Kalian mungkin bisa fullin gini aja. Terus contohnya kalian bahasa Inggris. Nah, di sini kalian jangan bohong ya. Biasanya di CV tuh kalian jangan ngasih keterangan palsu. Contohnya kalian nggak bisa bahasa Inggris nih, atau masih sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris, tapi kalian tulisnya di situ kalian full. Nah, nanti kalau semua ada tes atau kalian malah dikasih kerjaan di bidang yang terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris dan nanti kalian nggak bisa, itu malah jadi nilai yang nggak baik buat kalian. Oke, abis itu aku yang di bawahnya aku mau kasih interest. Interest itu kayak mungkin hobi atau minat kalian. Di sini tuh sebenarnya nggak wajib ya. Tapi kalau kalian melamar pekerjaan di mana itu biasanya kayak industri kreatif, terus abis itu di situ tuh hobi kalian berhubungan dengan pekerjaan kalian, kalian cantumin nggak apa-apa. Contohnya kalian seorang fotografi, terus abis itu kalian mau melamar pekerjaan di National Geographic gitu. Contohnya ya. Terus abis itu kalian di sini ditulis interestnya tuh kayak hobi ngefoto alam, contohnya kayak gitu. Terus kalian semua hobi membaca buku atau hobi nonton film. Ya sesuaiin aja sama pekerjaan yang pengen kalian Oke, sementara begini dulu. Oke, kita lanjut ke sisi sebelah kanan yang ada di sini. Ini biasanya adalah sisi-sisi tentang profil diri kalian. Profil diri kalian tuh kayak profil, abis itu riwayat pendidikan, abis riwayat pendidikan kayak experience, kayak kalian tuh udah pernah
kerja di mana aja, punya pengalaman apa aja, terus habis itu kayak kalian punya award apa aja, kalian pernah menang apa gitu. Seperti itu biasanya dicantumin di bagian kanan. Oke, mungkin langsung aja mulai. Kita di bagian kanan di sini kasih jarak dulu biar nggak terlalu dempet ya. Mungkin aku bakal mulai di sini, kasih profile. Oke, copy aja yang bagian sini, Ctrl J gitu. Terus habis itu taruh di bagian sini. Nah, kalian pilih warnanya hitam aja nggak apa. Terus kalian ganti profile. Profil gitu aja ya. Oke, di sini contohnya seorang Budi Setiawan itu adalah seorang trader profesional gitu. Itu bisa kalian jadiin profil juga. Nah, di sini ini aku cariin profil dari salah satu klien aku ya. Jadi aku pernah dapat klien di mana dia tuh seorang fashion designer. Nah, contoh aja. Nah, di sini kalian bisa sesuaiin aja sama profil kalian ya. Nah, caranya tuh seperti ini kalau di Photoshop. Kalian klik teks yang ada di sini. Habis itu kalian bikin kotak. Nah, ini biar rapi. Terus kalian Ctrl V buat paste. Sama aja sih kayak Microsoft Word gitu, copy paste. Terus di sini kalian baru atur yang namanya fontnya apa. Kalau keterangan kayak gini mungkin aku pakai Calibri aja ya. Calibri reguler. Terus fontnya mungkin aku 11 saja. Terus advance, habis itu paragrafnya aku mau justify. Nah, di sini terus gimana biar ini lebih rapi. Terus habis itu ini kan terkesan terlalu dempet-dempetan ya. Nah, kalian mungkin bisa kasih yang namanya paragraf lagi di bawah. Nah, seperti ini. Biar mata kita tuh nggak terlalu sakit liatnya. Wait. Pencet. Nah, bisa kalian turunin. Oke, seperti ini. Nah, aku mau kasih garis juga, pembatas. Kita copy aja yang dari sini. Taruh di bagian sini. Oke, ini untuk profilnya. Terus habis itu di bawah kasih riwayat pendidikan atau education. Terus kalian tinggal copy aja, mumpung. Nah, kalian langsung copy aja. Caranya seperti tadi, biar nggak beda sama yang atas. Jadi kalian nggak usah kalian nggak usah ngatur ukurannya. Enaknya ngopi itu kayak gitu. Bukan kopi untuk diminum ya. Nah, di sini kalian kasih education. Nah, untuk pendidikan, kalian masukin pendidikan dari SMA atau SMK ke atas saja. Karena SD sama SMP atau TK gitu nggak penting ya. Untuk sebuah CV. Nah, untuk kalian yang belajar atau contohnya kalian mengikuti kursus atau kalian tuh belajar di luar sekolah, contohnya kalian belajar programming gitu di sekolah programming, itu kalian bisa cantumin di sini. Nah, di sini aku kasih ini aja. Education-nya.
Aku Ctrl J. Tak taruh atas dulu. Oke. Nah, ini aku mau ganti warna hitam. Nah, contohnya aku di SMA Nusa Bangsa. Di sini mungkin aku kasih bold ya, lebih bold gitu, semi bold. Nah, enaknya pakai Montserrat atau font-font yang mempunyai family, itu kayak kita bisa ngatur yang namanya kayak thin italic, terus regular, bold, extra bold, gitu-gitu. Jadi udah ada langsung di sini. Jadi kita bisa mengatur ketebalannya sesuai keinginan kita. Oke, nah di sini aku mau ngasih tips gimana sih cara dapetin icon yang gampang dan kalian tuh nggak usah buat. Ada namanya website yang menyediakan link, yang menyediakan icon-icon yang bisa di-download secara gratis. Nah, linknya tuh ada di flaticon.com. Di sini gratis ya. Kalau kalian mau langganan juga nggak apa-apa. Nah, aku contohnya education. Tion. Salah. Education. Oke, di education habis itu aku mau download bentuk SVG atau PNG terserah ya, sama aja. Terus kalau sudah download, kalian cari di download, terus mortar ya ini, masukin ke Photoshop. Oke. Oke, seperti ini. Nah, kalau seumpama pengen ganti warnanya tuh gimana? Biar warnanya tuh nggak hitam gitu. Gampang banget caranya, hampir sama kayak yang Oke, gampang banget caranya. Caranya itu seperti ini. Kalian kontrol, habis itu klik kiri di bagian layer yang ada di sini. Oke, sampai muncul tanda tangan ikon tangan, terus ada kotaknya seperti ini. Lihat di bagian kanan layar. Habis itu klik kontrol, tahan. Habis itu klik kiri. Nah, nanti bakal ke seleksi seperti ini. Terus habis itu kalian cari brush. Ini jangan lupa di rasterize dulu ya. Nah, jangan lupa pilih brush, pilih warnanya, habis itu di brush di bagian toganya ini. Nah, gini, brush biar warnanya tuh ganti. Kalau kalian pengen ganti warna lagi, kalian bisa lakuin hal seperti itu lagi. Nah, terus mungkin ada yang tanya, gimana sih ngilangin seleksinya? Caranya gini, ngilangin seleksi tuh Ctrl D. Nah, ngilangin seleksinya seperti itu. Terus habis itu aku mau copy lagi. Oh, lupa. Di sini kasih tahunnya dulu. Mungkin di sini kalian itu tahun contohnya aja ya. Ini mungkin nggak sesuai perhitungannya. 2012 sampai 20 berapa sih? 15 itu. 3 tahun kan?
taruh di sini. Di sini mungkin sekitar 10 aja cukup. Di sini mau kasih yang bold aja. Nah, habis itu tinggal kalian copy aja deh. Terus contohnya di sini NS Surakarta. Contohnya gitu aja. Terus ini tahunnya contohnya 2015 sampai sampai 2019 gitu. Kan 4 tahun ya. Teman. Oke. 19. Nah, seperti itu. Education. Nah, mungkin kalau semua kalian punya pendidikan yang lain, kalian bisa tambahin yang di bawahnya. Seperti itu. Terus abis education kasih apa? Nah, di sini tuh yang berikutnya di sini tuh kalian bisa kasih keterangan. Kalau semua kalian pengen kasih keterangan di sini tuh sebenarnya bisa kalian tambahin contohnya di sini ya. Aku Ctrl J. Universitas. Nah, ini gunanya apa? Ini aku kasih gini. Terus boldnya aku mungkin jadiin semi bold. Tapi mungkin ini nggak wajib ya. Contohnya Universitas UNS Surakarta. Kadang orang nggak tahu UNS Surakarta itu apa sih. Nah, ini tuh sebuah universitas. Contohnya di sini ya kalian kasih di sini Ctrl J, habis itu taruh bawah. Di sini tuh kayak SMA. Ini mungkin ada beberapa ada yang udah tahu. Contohnya kalau semua kalian sekolahnya tuh bukan SMA gitu. Kalian bisa ngasih keterangan kalau ini tuh sederajat sama SMA seperti itu ya. Tapi ini sebenarnya nggak wajib. Kalian bisa ngasih keterangan seperti ini. Contohnya aja. Terus habis ini di bawahnya aku mau kasih experience. Experience. Atau pengalaman kerja kalian. Kalian tuh pernah kerja di mana? Experience. Nah, experience ini kalian bisa taruh pengalaman kerja kalian atau semua kalian belum pernah mempunyai pengalaman kerja. Setauku nah, kalau kalian belum pernah mempunyai pengalaman kerja, setauku ya, boleh dikasih tempat magang kayak gitu. Kalian tuh pernah magang di mana aja gitu. Setauku tuh bisa. Contohnya aja, copy aja dari sini. Oke. Nah, di sini kalian bisa ganti tempat kalian magang atau tempat kalian bekerja. Contohnya PT Nusa Jaya Indah. Tuh. Terus di sini kalian mungkin kalian bisa kasih keterangan kalian tuh di sana sebagai apa? Contohnya di sana sebagai kreatif designer. Nah, ini
gedein. Oke, ini geser dulu. Nah, di sini kalian bisa kasih tahun. Nah, contohnya kalian di sini tuh bekerja dari tahun 2016 sampai 2016 sampai 2019 lah gitu, contohnya aja ya. Terus di sini di bawahnya kalian kasih keterangan. Keterangan ini berisi tentang kayak ntar aku ganti fontnya dulu. Keterangan di sini berisi informasi apa sih yang pengen kalian kasih ke perusahaan yang pengen kalian lamar sekarang. Contohnya kalian tuh bekerja di PT Nusa Jaya Indah sebagai seorang creative designer yang tugasnya tuh ini yang berkewajiban ini kayak gitu. Keterangannya tuh bisa seperti itu ya. Nah, contohnya kalian ini contoh aja ya. Oke, yang berikutnya mungkin kalian punya pengalaman kerja lain. Pengalaman kerja lain kalian bisa taruh di bawahnya lagi. Oke, kita sesuaiin dulu biar nggak terlalu sumpek gitu. Nah, habis itu oke, seperti ini. Nah, oke, kita layout seperti ini. Nah, semua kalian masih punya pengalaman kerja lagi, kalian bisa taruh di bawahnya. Langsung Ctrl J aja, terus Ctrl T, taruh bawah. Seperti ini. Nah, contohnya kalian bekerja di mana gitu. Kalian bisa taruh di sebelah sini. Nah, di sininya aku mau kasih titik lingkaran. Terus Ctrl J. Nah, contohnya seperti ini. Nah, usahain CV kalian setelah kalian zoom out itu masih enak buat dibaca gitu loh. Jadi nggak terlalu umpek-umpekan, terus kayak masih ada ruang buat istirahat mata gitu. Nah, gimana seumpama aku belum pernah punya pengalaman kerja, contohnya kalian tuh anak SMA yang pengen langsung kerja ya. Nah, gimana sih seumpama aku belum punya pengalaman kerja, kalian bisa isi pengalaman organisasi. Contohnya kalian pernah organisasi apa gitu di sekolah, contohnya OSIS atau MPK atau apa gitu bisa kalian cantumkan. Berikutnya aku bakal kasih award atau penghargaan atau apa sih yang pernah kalian capai gitu. Karena ini lumayan penting ya, jadi beberapa perusahaan emang kadang melihat itu. Kayak, oh ini pernah menang apa aja sih. Nah, jadi kalian punya nilai tambah di situ. Oke. Award. Tahu penghargaan atau apa aja sih yang pernah kalian capai. Ctrl J sama aku mau copy yang titik ini.
biar titiknya tuh ukurannya sama ya. Terus aku mau di sini. Nah, award ini sebaiknya berisi tentang perlombaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang pengen kalian lamar di perusahaan itu. Contohnya kalian pengen jadi kreatif desainernya, ya usahain lombanya itu ya lomba desain, lomba poster atau apa gitu. Jangan kayak lomba masak gitu, kayaknya jauh banget dari uh, posisi yang pengen kalian ambil gitu. Jadi kalau semua lomba masak itu mending gak usah dikasih aja. Contohnya kalian lomba desain se-Jawa Tengah. Ini maaf. Wait. Aku poster. Nah, di sini kalian bisa kasih Sekaresidenan Surakarta. Contohnya seperti itu ya. Terus kalian mungkin bisa kasih tahunnya di sini, tahunnya 2018. Nah, terus kalau sama kalian masih punya award lagi, kalian bisa taruh di bawahnya ya. Nah, bisa taruh di bawahnya seperti ini. Terus apakah ini wajib? Enggak sebenarnya, enggak wajib banget. Tapi kalau kalian punya prestasi di mana sesuai dengan bidang yang pengen kalian isi di posisi pekerjaan itu, sebaiknya lampir. Nah, apakah award ini wajib? Sebenarnya enggak wajib. Tapi kalau kalian punya penghargaan atau kalian pernah menang lomba, terus di mana lomba itu tuh berhubungan dengan pekerjaan kalian atau pekerjaan yang pengen kalian lamar di perusahaan A contohnya, eh, lebih baik kalian lampirkan karena itu bisa menambah nilai kalian, menambah value kalian gitu. Nah, habis itu kita sesuaiin dulu ya, maksudnya diatur dulu biar gak terlalu tinggi juga batasnya. Oke. Nah, yang berikutnya kita sertakan adalah kontak referensi atau kontak reference. Di sini tuh berisi orang-orang yang bisa memberikan informasi di mana mereka itu pernah mempunyai pengalaman kerja dengan kalian. Nah, di sini usahakan minimal tuh ada 2 kontak referensi ya. Nah, kita copy aja dari atas biar sama. Ctrl J, Ctrl T. Copy aja di sini. Nama, ref. Nah, di sini kalian kasih profesi atau perusahaan atau company-nya.
profesi atau company. Nah, habis itu yang di bawah ini kalian kasih kontaknya, kontak dia. Di sini kalian kasih contohnya aja plus. Terus di bawahnya kalian kasih emailnya kalau ada ya. Contohnya your prefer reference@gmail.com. Ini contoh aja ya. Nah, contohnya kalian tuh punya 2 teman referensi, kayak 2 kontak referensi yang bisa ditanya-tanya gitu sama perusahaan. Nah, kalian langsung copy aja. Ini tak rapiin dulu ya. Ctrl J. Nah, kalian mungkin bisa taruh di sini. Dan di sini aku pengen titik. Oke. Copy aja ya titiknya ya. Ctrl J, Ctrl T. Oke, seperti itu. Oke, di sini kan masih kosong tuh. Kalian bisa nambahin hobi atau interest kalian tuh di bidang apa gitu. Kalian kayak hobi apa. Tapi usahain hobi kalian ini sesuai dengan pekerjaan yang pengen kalian lamar ya. Contohnya nih, ini kan pengen jadi creative designer. Ya usahain hobi kalian itu yang berhubungan. Kalau hobi kalian tidak berhubungan, maka jangan ditaruh gitu aja. Nah, ini kebetulan contohnya orangnya tuh hobi desain. Contohnya ini aku kasih interest gitu ya. Terus nah, di sini aku hobi desain. Terus aku hobi editing foto. Nah, nanti kalian bisa taruh di sebelahnya sini. Di bagian sini kalau semua kalian punya punya hobi yang berhubungan dengan pekerjaan yang pengen kalian lamar. Jadi kalau semua kalian hobinya kayak memasak gitu, nggak usah disertain ya. Dan interest ini sebenarnya juga nggak terlalu wajib. Ini cuma memanfaatkan ruang kosong yang ada di sini biar tidak mubazir gitu. Oke, yang berikutnya mungkin kita retouching ya, kayak apa sih yang kurang, terus apa sih yang belum pas gitu. Oke, di sini kalian mungkin bisa tambah keterangan ya. Kurikulum vitae. Nah, ini kecil aja. Mode regular. Kalian taruh di sini. Oke, terus di sini aku mau kasih yang di bawahnya tuh agak gradasi gitu, ada gradasinya. Gimana sih cara bikin gradasinya? Oke, kalian bisa klik kanan, habis itu blending option, terus kalian ke gradient overlay. Nah, di sini ada gradient overlay. Di sini kalian ganti ke normal aja, oke.
Nah, di sini kalian bisa ganti warnanya. Klik 2 kali buat cari warna. Habis itu di sini klik 2 kali. Aku mau gradasi ke ungu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalian bisa atur yang namanya opacity. Nah, kalian bisa atur. Nah, di sini angle-nya kalian mau seperti gimana? Mau bawah gini. Oke, opacity. Nah, di sini aku mau pengen yang agak pink aja. Agak ding. Oke, gini aja mungkin ya. Oke. Nah, oke, aku juga mau ganti warna dari toganya ini. Gimana sih cara gantinya? Kalian bisa di sini juga, klik kanan, terus blending option. Terus abis itu ke color overlay. Nah, ini juga bisa buat ganti warnanya. Contohnya aku mau bikin biru. Oke. Opacity-nya kalian pastiin ke 100 ya. Oke. Di sini juga klik kanan, blending option, color overlay. Color overlay terus nah, udah biru. Terus yang sini di sini juga ada sebenarnya color overlay di sini. Terus pilih biru. Oke. Nah, mungkin di sini kalian bisa tambahin sesuatu buat apa namanya? Biar nggak terlalu kosong gitu. Coba kalian bisa tambahin lingkaran. Pilih warna yang tadi ungu. Terus aku mau pas tak aku kurangin. Ini juga. Oke. Aku tambahin kotak di sini agar ini tuh sebenarnya buat penyeimbang aja ya, jadi nggak wajib. Kalian bisa tambahin sesuai kreativitas kalian di sini. Oke. Terus habis itu kita lihat di sini, loh kok ini garisnya warnanya nggak kelihatan. Oke, kita ganti aja warna putih. Oke. Nah, yang penting dalam sebuah desain itu, yang penting datanya dulu ya. Datanya harus masuk dulu. Nanti desainnya itu sebenarnya kayak mengikuti gitu, mengikuti data kalian. Nah, nanti buat desain kan masih bisa diganti-ganti seperti ini. Dirasa kurang cocok ya diganti. Kalau udah cocok ya udah kayak gitu. Oke, ganti putih aja. Oke, kelihatannya udah cukup desainnya. Nah, seperti ini hasil desainnya. Oke, aku tekanin lagi ya. Di sini tuh kalian nggak harus kayak nyontoh ini 100% plug gitu, enggak. Ini tuh cuman buat acuan aja, tool apa aja sih yang biasanya digunakan di Photoshop dan cara bikinnya tuh seperti apa. Untuk desain CV itu sebenarnya tergantung kreativitas kalian. Yang penting tuh jangan kayak yang kertas putih habis itu
data-datanya ada di situ gitu. Itu udah zaman dulu banget. Jadi kalian minimal tuh bisa membuat desain yang menarik gitu. Karena itu bisa jadi kelebihan kalian, bisa menambah value kalian di perusahaan itu. Oke, demikian yang bisa aku kasih atau sampaikan. Kalau semua ada kesalahan, saya minta maaf. Kalau semua ada yang pengen ditanya, kalian bisa tanya di grup WhatsApp. Terima kasih.